Oke, Smart Listener, kami kembali lagi masih di Smart Community untuk hari ini masih bersama dengan CMC Communication Media Center dari Yusi. Seru sekali komunitas ini karena memang teman-teman angkatan saya ini ya kan, ini generasi apa sih Z ya? Strawberry generasi apa sih sekarang ini? Gen Z. Gen Z kita, Gen oh, Z. Gen Z. Oh, Gen Z ya, generasi Gen Z. Jadi kalau mati lampu ada generasi Ada penerang. Iya, kita ini generasi penerang. Penerang ya. Benar. Dan mereka tadi sudah menceritakan beberapa pengalaman sebelum bergabung bersama dengan Yusi. Komunitas ini, anak-anak ini kebanyakan dari mereka mostly ini kurang percaya diri, tapi sekarang sepertinya sudah kalau ngomong ini kayaknya harus ganti-gantian ya. Dulu kalau disuruh ngomong, ih kau mau deh. Sekarang saya mau dulu. Kayaknya ganti-gantian. Nah, ini kan di komunitas itu apalagi kalau misalkan kita di sebuah kampus memang sangat penting sekali dan membawa manfaat yang banyak sekali ketika kita bergabung dalam suatu komunitas, karena di komunitas lah itu disitulah tempat kita saling mendukung satu sama lain. Ada juga ilmu atau ada hal-hal yang tidak kita dapatkan, tidak kita temukan pada saat di bangku kuliah, pada saat pelajaran kuliah, tapi pada saat bersama dengan teman-teman komunitas biasanya kita itu bakat-bakat yang terpendam biasanya keluar di situ. Nah, gimana nih pengalamannya gabung di CMC? Ayo. Kita mulai dulu dari Mbak yang cantik. Ini adalah salah satu top model Makassar juga yang ya. Silakan pengalamannya bergabung di CMC. Pengalaman saya pas bergabung di CMC, saya lebih sama kayak teman-teman saya yang lain, lebih percaya diri lagi. Terus saya kan orangnya pemalu. Terus kalau misalnya bicara di depan umum itu sangat susah buat buat komunikasi. Makanya pas saya masuk di CMC, saya jadi lebih percaya diri lagi. Terus kan di kelas sering sering presentasi. Jadi kayak dari presentasi itu saya lebih bisa jadi percaya diri lagi. Oke, itu perubahannya ya. Kalau Masnya siapa sih namanya? Ilo. Tapi panggilan akrabnya Ils biar lebih keren. Ils ya. Iya betul. Iya. Kalau bro Ils? Kalau gue iya sih. Iya. Bro Ils apa aja yang kamu temukan di CMC? Oke, selama saya masuk bergabung di CMC ini ada banyak pengalaman yang saya dapatkan, terutama banyak kenal orang, bisa dikatakan orang-orang besar, orang-orang hebat. Wow. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya ini kan cita-citanya ingin jadi bisnismen. Jadi saya memiliki ada banyak kenalan, terutama bisnis muda. Oke. Terutama ada yang salah satunya itu yang ada yang memulai bisnis clothing. Namanya itu bisa di Andi Muhammad Zulfikar, yang clothingnya itu HRVD. Mungkin iya oke. Itu. Nah, kemudian saya juga ada mengenal sutradara yang dari Makassar, Kak Arul ya itu. Nah, itu sih yang pengalaman saya banyak mengenal orang-orang hebat. Oke. Berarti kalau di komunitas saling mendukung nggak sih? Betul sekali. Di dalam komunitas itu kita saling mendukung. Kalau misalnya ada yang lagi down atau lagi sakit, kita kasih semangat. Begitu bilang, ayo semangat. Oke. Berarti kayaknya banyak yang sakit deh di dalam ini. Iya. Oke. Oh, seperti itu. Nah, kalau yang mbaknya yang satu namanya siapa, sayang? Afifah, apa aja yang kamu dapatkan selama bergabung di CMC? Jadi selama bergabung di CMC, saya bisa jadi jauh lebih percaya diri karena kita sering dilatih untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Kita juga dikasih tips-tips untuk tidak gugup di depan umum dan bisa mengkontrol cara bicara dengan baik dan benar. Oke. Jadi kalau di CMC selain podcast, apalagi sih kegiatannya? Selain itu kita juga ada program untuk membantu UMKM yang ada di Kota Makassar agar bisnisnya bisa lebih berkembang dan dan bisnis lokal brand dari Indonesia itu bisa bersaing ke kancah internasional. Contohnya apa UMKM yang udah dibantu nih, udah didukung? Itu salah satunya itu yang tadi disebut sama Ilo. Tadi ya. Nah itu kita anak-anak Yusi itu kita saling membantu, saling support bisnis teman kita dengan membeli dan mempromosikan ke sosial media yang kita miliki. Oke, wow, keren ya. Selain percaya diri, membantu usaha teman juga, membantu UMKM itu yang paling penting emang sih, karena memang sekarang roda perekonomian yang digenjot emang UMKM ya, memajukan UMKM. Kalau mbaknya
Apa aja nih yang udah dilakukan di CMC? Oke, jadi kalau misalnya waktu bergabung di CMC itu yang pertama Ibu Novika sendiri juga ada dukung kita untuk ayo coba jadi MC kayak begitu-begitu. Saya juga pernah sempat Ibu Novika beri tugas untuk jadi MC, itu juga lumayan membantu kepercayaan diri. Terus selain itu juga kita dilatih bagaimana caranya menangani satu event gitu. Oh gitu, ini kayak acara, tapi yang ngurusin semua IO ya lebih tepatnya, tapi yang ngurusin anak CMC semua. Berarti bagus banget ya, ini keluar udah bisa ngurus acara. Saya kayaknya mesti lebih waspada nih karena MC baru ini bakal keluar semua dari UC ini ya. Apa saya harus masuk UC juga ini untuk ini. Nah ngomong-ngomong Bu Vika, ini katanya ada yang baru nih di UC, apa sih? Ada yang baru gitu ya. Ada yang baru. Selain UC Makassar baru, kita juga announce buat teman-teman nih. Ini kan sudah mulai tahun ajaran baru lagi. Nah, teman-teman tadi kan dengarnya tentang prodi manajemen. Nah, kalau teman-teman boleh lihat kepoin kita di websitenya kita di UC Makassar, itu di sana ada kita buka baru lagi namanya VCD. Nah, VCD ini teman-teman, ini nyontek dikit ya, soalnya hari ini nggak ngomong teman-teman yang lain. VCD ini teman-teman itu visual communication design, itu ada beberapa yang teman-teman bisa pilih spesialisasinya. Salah satunya itu ada desain grafik. Nah, desain grafis ini teman-teman nanti teman-teman bisa membuat karya visual untuk menyampaikan promosi teman-teman, pesan teman-teman atau iklan teman-teman. Jadi udah ada yang punya bisnis, nanti teman-teman dari VCD bantuin buat promoin semuanya gitu. Nah, kemudian ada namanya illustration. Illustration ini teman-teman nanti teman-teman bisa membuat karya visual ini dengan ilustrasi yang memiliki cerita. Jadi kita kan nggak ngerti kadang-kadang. Sekarang kan perkembangan untuk iklan itu udah main di storytelling kan, Mbak Priscilla. Jadi kita nggak ngerti sekarang itu kadang-kadang banyak iklan yang soft selling. Nah, ini teman-teman dari illustration nanti yang akan membuat lebih banyak ke situ gitu. Nah, bagaimana bisa bikin animasi, bisa bikin buku, bisa bikin majalah nantinya itu lewat VCD gitu. Nah, yang terakhir ini ada foto dan videografi. Nah, kalau kita tahu foto kan udah tahu arahnya kemana. Jadi selain iklannya jadi, ada orang yang di balik layar yang membuat gambar itu makin bagus. Nah, teman-teman ini yang mengambil spesialisasi ini nantinya akan banyak belajar tentang digital fotografi dan video editing. Nah, satu lagi prodi yang teman-teman bisa pilih jurusan. Jadi kan tadi ada manajemen bisnis, kemudian ada visual communication design. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya informatika, teman-teman ya. Informatika ini nanti banyak banget mengajarkan teman-teman tentang yang pertama itu mobile application development. Nah, di sini teman-teman nanti akan belajar tentang dasar-dasar algoritma. Nah, ini teman-teman IT pasti tahu nih, kalau kita mungkin ya kurang masih awam lah ya gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan melihat atau mendalami sisi lain dari server dan juga aplikasi programming yang lebih profesional. Jadi nanti akan diajarkan dengan beberapa dosen yang praktisi dan juga sudah mumpuni di bidangnya. Yang terakhir ada artificial intelligence ini teman-teman yang memilih ini akan belajar membuat aplikasi sistem yang memiliki kecerdasan buatan ya. IMT udah tahu kan zaman sekarang 5.0 IMT udah merajalela teman-teman ya. Metaverse sudah di mana-mana, nanti teman-teman belajar untuk itu. Gitu Mbak Priscilla. Mungkin kalau udah metaverse ya, jadi belajarnya dari rumah aja kali. Iya, belajarnya dari rumah. Jadi kalau nanti ngabsen sapa dosennya itu dari rumah aja gitu. Ya, tapi nggak sambil tiduran. Iya, itu sambil pakai VR ini. Iya. Oh iya di sana, oh iya ada Bener. avatarnya masing-masing ya. Nah, kan? kemarin kita dari grup Ciputra itu udah launching metaverse kita juga, Mbak Priscilla. Jadi kita udah launching juga, nanti akan diperkenalkan sistem baru pengajaran di UC Makassar sendiri gitu. Keren ya. Ini memang kayaknya ini mata kuliah yang komplit. Iya, yang komplit dan ini baru semua baru, ya. Ini VCD dan AMT ini baru. Dan peminatnya juga ternyata hampir sama dengan manajemen bisnis ini. Oke, udah buka pendaftaran? Udah buka, nanti pendaftaran di bulan ini udah buka sampai nanti September. Jadi teman-teman yang kemarin yang mungkin
nggak lulus SNPTN bisa join di kita. Yang nggak lulus juga yang masih belum punya pilihan boleh langsung join di kita. Oke. Gitu karena cara daftarnya gimana? Cara daftarnya nanti bisa cek di IG kita di USI Makassar. Nanti ada beberapa kontak person dari teman-teman student counselor kita. Kita teman-teman student counselor ini akan banyak bantu teman-teman untuk mengenal USI Makassar seperti apa. Kemudian nggak usah takut Mbak Priscilla, soalnya banyak banget informasi di medsos itu yang beredar itu hoax ya. Kalau sekolah di USI itu susah banget, itu hoax banget ya. Hoax banget ya. Jadi itu nggak boleh dipercaya karena kita ada punya jalur sukses Mbak Priscilla. Jadi jalur sukses ini ada grade-nya, grade A, B, C gitu. Grade A ini sama sekali teman-teman nanti nggak bayar uang sekolahnya gitu. Sama sekali. Tapi karena kita merekrut orang-orang terpilih. Jadi nanti ada ketentuan untuk nilai. Ini ada grade A sini nih. Ada Mbak Latsmi. Nanti Latsmi bisa cerita seperti apa pengalamannya menjadi pelajar mahasiswa dengan mendapatkan beasiswa grade A. Tapi setelah ini kita ngobrol-ngobrol santai. Kemudian ada grade B dan C. Jadi kemudian ada jalur prestasi Mbak Priscilla. Jadi teman-teman yang di SMA itu sebagai ketua OSIS, ketua apa sih namanya unit siswa OSIS ya, gitu kan ya, pramuka paskibraka ya PMI itu ada tempat posisi ada posisi tersendiri di USI Makassar untuk itu. Jadi kumpulin aja semua prestasinya, jadi ketua karate atau apa, atau mungkin pernah ikut kejuaraan-kejuaraan nasional dan internasional. Betul. Nah misalkan, itu bisa saya dulu ikut lomba futsal balerina futsal bisa lomba makan kerupuk antar itu kecamatan. Iya, itu bisa kalau di kecamatannya ya Mbak. Iya. Ya itu bisa. Kita ada jalur prestasi, kemudian banyak banget wadah yang kita siapkan untuk teman-teman. Ini semua rata-rata jalur prestasi kok Mbak. Nggak ada yang benar-benar bayar 100% dan merasa USI itu mahal banget. Itu nonsen gitu. Oke. Jalur prestasi. Kalau ini prestasi apa? Jalur prestasi. Jalur prestasi modeling. Modeling ya. Sebenarnya itu ada grade-grade-nya sih. grade-nya. Oh ya benar-benar ada grade-nya ya. Oh mungkin kita mau manggil dulu di Greta yang iya kita bagi pengalaman yang testimoni dong. Ini ada dua teman-teman dari CMC. Udah selesai nih, ayo. Ada dua sini loh Latsmi, yuk. Oke, boleh di belakang ada sini. Latsmi, gimana pengalamannya mendapatkan jalur prestasi nih? Grade A, jalur prestasi grade A. Gimana tuh pengalamannya? Pengalamannya ya gimana bisa sampai bisa dapat grade A itu jalur ya. Sampai dapat. Saat itu saya hanya mendaftar dengan nilai rapor. Jadi bagi kalian juga anak-anak SMA sekarang yang memikirkan untuk kuliah di USI dan merasa nilainya kalian bagus begitu, kalian coba-coba daftar saya. Siapa tahu kalian bisa kuliah gratis, uangnya kalian bisa pakai untuk hal yang lain. Wow. Jadi nilainya berapa sih sampai bisa dapat grade A? Nilai rapornya? Rapor kayaknya rata-rata 93. Oh 93, beda satu dari saya. Saya 09. Oke 93, semua tuh rata-rata 93 ya. Jadi pas kasih masuk rapor dilihat angka, rata-rata kan wow ini anak sangat cerdas ya. Oke. Itu langsung di gratis ya? Iya. Oke, selama berapa lama tuh? 4 tahun. 4 tahun lumayan ya. Selesai kuliah udah ada mobilnya. Iya kan udah bisa beli mobil kan ya. Itu ditabung-tabung. Keren luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Greta. Ada lagi mungkin yang dapat beasiswa? Jessica. Oke, Jessica. Oh, emang sangat pemalu dia. Oh, ini buah dari suka mendengar ya. Angkanya berapa sayang? Angka rapornya. Angka rapornya. Oh, kalau nggak salah waktu itu 92-an ya. Oh, beda satu. Iya, kurang-kurang kan? ingat juga ya. Ini 93, dia 92, saya 91. Oke. Oh, itu angkanya segitu. Dapat ini juga selama 4 tahun juga? Iya. Berarti waktu zaman-zaman di sekolah SMA ini termasuk suka ranking ya di sekolah ya? Iya, kalau di sekolah saya sih dulu nggak pakai ranking. Oke. Iya, cuma tetap belajar yang terbaik gitu. Kalau saya sih dari lulusan SMA Gamaliel. Gamaliel. Ya. Kalau yang tadi dari sekolah mana?
Gamalielnya, ya ayo dong. SMA Dian Harapan. Wah. Dian Harapan. Ayo anak SMA Dian Harapan. Kamu bisa ini juga seperti mereka ini. Jadi belajarnya pasti tiap hari ya. Waktu di sekolah belajar, rajin belajar berarti ya. Iya dong. Kalau ini ada dari Palu, sekolah Palu. Yang mana nih dari Palu? Dari Palu. Dari Palu. Wow, kenapa jauh-jauh langsung mau masuk UC dari Palu nih? Sebenarnya karena banyak keluarga yang ada di sini dan papa percaya saya di sini karena banyak keluarga. Oke, banyak keluarga. Ini dari Palopo ya? Silo dari Palopo. Oke, baik. Oke, karena kita sudah di menit ke-54 ya. Kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Harapannya nih ya. Kita mau tahu harapannya teman-teman yang ada di sini bergabung dengan CMC di UC apa aja. Silakan. Yang dari Palu dulu, dari Palu. Ada bawang kan? Oke, dari Palu. Harapannya yang pertama pasti selalu bisa lebih eksplor diri, lebih banyak cari tahu hal-hal baru dan coba hal-hal baru sih di CMC. Harapanku itu. Oke, kalau Afika? Iya. Jadi harapan saya dengan bergabungnya kita di CMC itu kita bisa upgrade diri biar ketika masuk ke dunia kerja itu kita sudah nggak gugup gitu. Karena kita sudah punya basic yang diajar dari semester 1 jadi kita lulus udah mantep sih. Oke, udah mantep ya, percaya dirinya oke, ilmunya oke, semuanya. Kalau Ils. Ya, kalau harapan saya untuk CMC, semoga dengan kita bergabung di CMC ini bisa menjadikan Communication Media Center ini menjadi media yang dibanggakan UC dan Indonesia. Oke, terakhir? Kalau harapan saya masuk di CMC, semoga saya bisa lebih percaya diri lagi, terus public speaking saya bisa lebih meningkat lagi. Oke, itu dia harapannya. Boleh didengar harapannya Bu, mahasiswanya Bu. Iya, PR nih ada banyak harapan-harapannya. Oke, untuk Bu Vika sendiri sebagai closing statement apa yang ingin kemudian disampaikan kepada seluruh smart listener yang saat ini mendengarkan kita dan juga menyaksikan kita via YouTube Smart FM Makassar. Oke, untuk smart listeners dimanapun berada di seluruh Indonesia yang lagi dengerin kita malam hari ini, terima kasih banyak. Jadi memang harapan kita CMC ini ke depan menjadi media center untuk membangun Universitas Ciputra ke depannya lebih baik. Kita menjadi wadah, namanya saja informasi, komunikasi, jadi memang menjadi sumber. Jadi semua informasi tentang UC nanti bisa didapatkan dari CMC ini gitu. Harapan ke depan UC ini tidak hanya membangun untuk teman-teman yang ada di dalam, tapi bisa berdampak untuk masyarakat Makassar, teman-teman anak muda di Makassar dan seluruh Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk CMC. Ayo, karena kita udah closing, ayo semuanya gabung. Ayo, apa sih kalau ada yel-yelnya nggak dari CMC sendiri? Kita CMC biasanya salam entrepreneur gitu. Salam entrepreneur, ya. ayo kita salam entrepreneur dulu dong sebelum kita nanti closing. Satu bisa ngomong UC Makassar gitu ya. CMC UC Makassar. Oke, Smart Listener, kita sudah sampai di penghujung ya talk show kita di Smart Community. Nantikan kami nanti di Rabu depan dengan komunitas lainnya. Kita akan ngobrol seru-seruan lagi, sama serunya seperti hari ini bersama dengan CMC. Saya Prisla Rini dan juga seluruh teman-teman angkatan saya yang udah hadir. Kita mau pamit undur diri, kalau gitu kita dengarkan dulu yel-yel mereka sebelum kita closing ya. Ayo. Oke. CMC UC Makassar. Salam entrepreneur. Sehat selalu Smart Listener dan sampai jumpa.